bagaimana hukumnya dalam Islam orang yang membenahi kuburan, ditinggikan atau dibenahi batu nisannya, kuburan yang sudah rusak untuk diperbaiki. Baik, alhamdulillah, Islam agama yang sempurna, termasuk masalah kuburan, ya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, dalam hadis tadi sudah kita sebutkan, naha Rasulullah SAW ayyubna 'alal kubur. Ya, Nabi SAW melarang untuk membangun di atas kuburan. Dan bangunan di sini mencakup bangunan yang rendah maupun bangunan yang tinggi. Ya, dan beliau SAW mengatakan, naha Rasulullah SAW ayyuktaba 'alal kubur. Beliau melarang untuk menulis di atas kuburan. Menulis, baik menulis nama, ya menulis tanggal lahir, ya atau menulis tanggal wafat, atau bahkan menulis angka juga demikian, enggak boleh. Karena ini masuk dalam yuktaba tadi, ditulis di atas kuburan. Ya, termasuk di antaranya meninggikan, ya dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abil Hayyaj, ala ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a qabran musyrifan illa sawaitah wala suratan illa tamastaha. Beliau mengatakan kepada wakilnya, ya kepada bawahannya, maukah aku utus kamu sebagaimana dulu Rasulullah mengutusku? Ya, karena saat itu Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Sekarang beliau menjadi seorang khalifah, ya menjadi seorang pemimpin, maka beliau menyuruh bawahannya, maukah aku utus kamu sebagaimana dahulu Rasulullah mengutusku? Apa isinya? Alla tad'a qabran musyrifan illa sawaitah. Janganlah engkau meninggalkan sebuah kuburan yang meninggi. Musrifan maksudnya adalah kuburan yang meninggi, ya illa sawaitah, kecuali engkau meratakannya. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wala suratan illa tamastaha. Jangan sampai engkau tinggalkan sebuah patung kecuali engkau hilangkan, engkau hancurkan. Apa yang menyamakan antara keduanya? Karena keduanya bisa menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Ya, mulai dari yang pertama adalah fitnah kubur. Ya, fitnah atau maksudnya adalah kejadian kesyirikan yang disebabkan oleh kuburan. Banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan gara-gara kuburan. Keyakinan mereka terhadap orang yang sudah meninggal salah. Padahal keyakinan-keyakinan tentang hari akhir, ya bagaimana keadaan orang yang meninggal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, baik. Atau yang kedua sebab kesyirikan adalah karena patung. Karena ini menjadi sebab kesyirikan, akhirnya Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib pas diutus ke Yaman, pokoknya dua perkara ini, jangan sampai ada kuburan yang ditinggikan, yang di situ manusia berkeyakinan, di situ dikuburkan yang pertama kali dikuburkan di desa ini misalnya, ya atau tokoh fulan dan tokoh fulan, akhirnya dibedakan kuburannya. Ini sebab kesyirikan. Atau yang kedua adalah patung. Ya, awalnya adalah membuat patung, ya lama-kelamaan menyembah kepada patung tadi. Maka dilarang oleh Nabi. Taib. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kuburan Nabi SAW tingginya adalah 1 jengkal saja. Ya, di dalam Sahih Bukhari, Sufyan At-Tammar beliau pernah melihat kuburan Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan, "Ra'aitu qabran Nabi SAW musannaman." Aku melihat kuburan Nabi SAW musannam. Musannam itu maksudnya adalah setinggi sanam. Sanamul ibil itu adalah punuh onta, ya sekitar 1 jengkal. Para ulama mengumpulkan hadis tadi, berarti selama kalau ditinggikan selama satu jengkal saja nggak masalah. Tapi kalau sudah lebih tinggi dari ini nggak boleh. Ya, kalau sudah lebih tinggi daripada ini nggak boleh. Dan sunnah Nabi SAW adalah seseorang meninggikan kuburannya, maksudnya adalah tanahnya agak ditinggikan. Ya, hanya setinggi berapa? 1 jengkal saja. Dan itu kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar demikian. Ya, tidak ada nisan. Dan tidak ada tulisan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kubur Abi Bakar, kubur Umar, ya.
meninggal tahun sekian, enggak ada tulisannya. Seandainya itu adalah termasuk bentuk bakti, ya, bentuk penghormatan kepada beliau, tentunya para sahabat yang mereka sangat-sangat mencintai Rasulullah akan membuat nisan, akan membuat tulisan di atasnya. Ya atau enggak? Iya. Siapa di antara kita yang menganggap bahasa dirinya lebih mencintai Rasul daripada para sahabat? Para sahabat radhiyallahu anhum, ya, seandainya mereka ada di sini dan Rasulullah di rumahnya dalam keadaan terkena duri, mereka sedih. Mereka apa? Sedih, enggak bisa tidur. Saking cintanya kepada Nabi SAW. Siapa di antara kita yang cintanya sampai sedemikian? Kita cinta kepada suami tapi enggak segitu-segitunya. Iya kan? Kita cinta kepada istri enggak sampai segitunya. Tapi para sahabat demikian. Ya, seandainya saya sekarang sedang ditawan, ya, dan saya dengar Rasulullah di rumah dalam keadaan terkena duri, dia enggak bisa tenang. Sebagian mereka, seorang wanita, sahabat, datang peperangan, rombongan mujahidin dari sebuah peperangan, banyak yang meninggal dunia. Ada yang mengabarkan dia menunggu di pinggir, ya, di pinggir kota, menunggu ada keluarganya. Kayak saat itu bapaknya ikut perang, saudaranya ikut perang, suaminya ikut perang. Ya, pas dia datang dikabarkan, bapakmu meninggal. Enggak bergeming dia. Ya, enggak terpengaruh. Suamimu meninggal. Ya, enggak ada pengaruhnya. Ya, saudaramu meninggal, enggak ada pengaruhnya. Kemudian dia tanya bagaimana? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana keadaan beliau? Terluka atau tidak? Ya, terkena sesuatu atau tidak? Mereka mengatakan, alhamdulillah beliau baik. Kalau beliau baik, maka musibah yang tadi sirna bagi saya. Ya, kehilangan seorang suami, ya, kehilangan seorang bapak, kehilangan seorang kakak atau seorang adik, perkara yang besar. Tapi dia mengatakan, kalau aku sudah mendengar Rasulullah SAW dalam keadaan baik, maka musibah-musibah itu tidak ada artinya bagi saya. Tapi siapa di antara kita yang cintanya lebih dari para sahabat? Tapi tidak ada di antara mereka yang menulis, ya, di atas kuburan Rasul atau membuat nisan, ya. Bahkan di kuburan Baqi ini adalah kuburan umum. Sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat dikuburkan di situ, Abbas dikuburkan di situ, Fatimah dikuburkan di situ, Aisyah, Uthman, ya, Abbas, 9 istri Nabi dikuburkan di sana. Tapi tidak ditulis di atas kuburan mereka apa? Tulisan. Ya, tidak ada nisan di sana. Ya, hanya ditinggikan setinggi apa tadi? 1 jengkal saja. Maka sunnah Nabi demikian. Apakah kita katakan, wah, para sahabat enggak beradab misalnya? Atau mereka tidak mencintai orang yang meninggal dunia, atau mengatakan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, ya berarti kalian menganggap, ya, mereka seperti bangkai hewan. Ada yang mengatakan demikian. Jadi seakan-akan kalau cuma dikuburkan biasa, ya, tidak ada nisan, tidak ada tulisan, seakan-akan seperti menguburkan bangkai kucing misalnya. Itu ucapan diucapkan oleh sebagian orang. Padahal itu yang sesuai dengan sunnah. Ya, apakah kita katakan para sahabat demikian, mereka tidak menghormati orang yang meninggal dunia? Bahkan dalam Islam kita diperintahkan untuk menghormati orang Islam dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal dunia. Makanya dalam Islam enggak boleh kita duduk di atas kuburan. Ya, duduk di atas kuburan enggak boleh. Melompati kuburan juga enggak boleh. Itu dalam Islam, karena mereka dihormati baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal dunia. Tapi bagaimana cara menghormati orang yang meninggal? Bukan dengan kemauan sendiri, bukan dengan cara sendiri, membuat bangunan, menabur bunga, ya, atau dengan cara apa tadi? Ya, membuat nisan, membuat tulisan, kemudian berdalih ini kan menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Baik, menghormati kita enggak mengingkari. Tapi bagaimana cara menghormati sudah diatur dalam agama Islam. Kembali kita ke sana, kembali kepada agama yang benar. Sehingga tidak ada percecokan, tidak ada perseteruan di antara kita, ya, dengan cara kembali kepada yang benar. Pertanyaannya, bolehkah kita membersihkan kembali?
kita katakan harusnya disesuaikan dengan sunnah saja, ya, tanpa ada tulisan, tanpa ada nisan. Ya, kalau kita memang bisa menjadikan, dikembalikan seperti sunnah Nabi, bagus. Misalnya nisan tadi punya anak kita misalnya. Kita sebagai orang tua berhak untuk mengubahnya. Ya, ini kuburan anak saya kok. Ya, dan saya berhak untuk menyesuaikan dengan sunnah Nabi. Maka enggak masalah kita rubah. Tapi kalau itu bukan di bawah kekuasaan kita, ya, itu kuburan tetangga misalnya, boleh enggak kita bongkar sendiri? Ya, kemudian ini harus sesuai dengan sunnah. Enggak boleh capek dia satu kuburan dia bongkar sendiri. Ya, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena mengingkari kemungkaran di dalam Islam juga ada kaidahnya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaan dia. Kalau dia sebagai seorang pemimpin dan kemungkaran berada di bawah kekuasaan dia, terjadi kemungkaran di dalam rumahnya, ya, maka dia berhak untuk mengambilnya, mengeluarkan kemungkaran tadi keluar. Itu hak dia, enggak boleh ada yang berhak untuk mengintervensi, ya. Itu di bawah kekuasaan dia. Tapi kalau dia tidak mampu, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Ya, itu bukan di bawah kekuasaan dia, dia mengatakan, "Bu, Pak, sunahnya demikian loh." Kalau diterima alhamdulillah. Kalau enggak jangan kita paksa. Karena itu bukan di bawah kekuasaan kita. Jadi kita melaksanakan hadis, mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dengan hatinya, maksudnya adalah kita mengingkari. Ya Allah, saya tahu ini salah. Tapi saya enggak mampu dengan tangan saya tidak mampu dengan lisan saya. Tapi saya benci ya Allah. Maka ini termasuk mengingkari kemungkaran. Ya, dan tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Ala ab'atsuka." Maukah aku utus kamu sebagaimana dulu Nabi mengutusku? Siapa yang menyuruh untuk membongkar tadi? Nabi SAW, dan beliau saat itu sebagai pemimpin negara. Beliau memang punya kekuasaan. Menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menumpas ya kuburan yang ada, yang ditinggikan, dan menyuruh untuk menghancurkan patung, karena saat itu beliau sebagai seorang pemimpin negara. Ali bin Abi Thalib menyuruh siapa tadi? Abul Hayyaj. Beliau sebagai apa saat itu? Khalifah, sebagai seorang pemimpin. Kalau memang kita punya kekuasaan, monggo silahkan. Tapi kalau kita enggak punya kekuasaan, maka jangan kita main bongkar kuburan sendiri. Karena terjadi nanti kerusakan yang lebih besar. Ya, bisa-bisa antum dibunuh, ya. Bisa terjadi pertumpahan darah karena perbuatan tersebut. Ya, maka mengingkari kemungkaran juga ada ilmunya dalam agama Islam. Nah,